Dan teman saya, Saya Elias Bila Pradana. Saya Reni Setiawan. kami akan mempresentasikan tentang relasi agama dan negara serta masyarakat madani. Ini saya akan menjelaskan tentang konsep relasi negara dan agama. Ada beberapa konsep hubungan antara agama dan negara menurut beberapa aliran atau paham, antara lain paham teokrasi. Pada paham ini diyakini bahwa negara menyatu dengan agama karena hukum yang ditetapkan dalam negara tersebut berdasarkan atas firman-firman Tuhan. Kedua adalah paham sekuler. Paham sekuler adalah paham yang memisahkan hubungan antara negara dan agama, karena pada paham ini, agama dan negara dianggap tidak berkaitan satu sama lain. Adalah paham komunis. Paham komunis adalah paham yang tidak meyakini adanya kehidupan beragama. Pada paham ini, masyarakat yakin dengan adanya ateisme. Pentingnya relasi negara dan agama. Para sosiologi teotisi politik Islam merumuskan beberapa teori tentang hubungan agama dan negara yang dibagi menjadi 3 paradigma pemikiran, yaitu 1. Paradigma integralistik. Hubungan agama dan negara merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, 2 lembaga yang saling menyatu. Yang kedua, paradigma simbolik atau simbiotik. Menurut paradigma ini, agama dan negara berhubungan secara simbiotik, yakni suatu hubungan yang bersifat timbal balik dan saling memerlukan. Yang ketiga adalah paradigma sekularistik. Sekularistik atau sekularisme secara terminologi adalah paham pemisahan agama dan kehidupan, yakni pemisahan agama dari segala aspek kehidupan yang dengan sendirinya akan melahirkan pemisahan agama dan negara. Negara dan agama di Indonesia. Persoalan relasi antara negara dan agama di Indonesia selalu mengalami pasang surut, sebab relasi keduanya tidak berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi persoalan-persoalan lain seperti politik, ekonomi, dan budaya. Relasi yang terjalin antara negara Indonesia dan agama ialah relasi yang bersifat simbolis mutualisme, yang satu dengan yang lainnya saling memberi. Dalam relasi ini, penataan agama dan negara juga bisa dibangun atas dasar check and balance atau saling mengkontrol dan mengimbangi. Untuk poin D, relasi agama dan negara dalam Islam. Tentang hubungan antara agama dan negara Islam, menurut Munawir Syazali, ada 3 aliran yang menanggapi. Pertama, aliran yang menganggap bahwa agama Islam adalah agama paripurna yang mencakup segalanya termasuk masalah-masalah negara. Aliran kedua yaitu mengatakan bahwa Islam tidak ada hubungannya dengan negara karena Islam tidak mengatur kehidupan bernegara atau berpemerintahan. Dan menurut aliran ini, Nabi Muhammad SAW tidak punya misi untuk mendukung negara. Konsep masyarakat madani dan urgensinya. Konsep masyarakat madani merupakan konsep yang bersifat universal, sehingga perlu adaptasi dan disosialisasikan apabila digunakan di Indonesia. Apabila konsep ini akan diaktualisasikan dalam wacana masyarakat Indonesia, diperlukan satu konsep perlu ada langkah-langkah yang kontinu dan sistematis yang dapat mengubah paradigma, kebiasaan, dan pola hidup masyarakat Indonesia. Selain itu, konsep masyarakat madani merupakan suatu konsep yang relatif baru bagi masyarakat Indonesia. Bukan pekerjaan mudah karena terkait dengan persoalan budaya dan sikap hidup masyarakat. Urgensi masyarakat madani dalam ranah demokrasi. Tatanan suatu bangsa dengan kata lain yang ideal hanya bisa tercipta melalui pemerintahan yang kuat dan terkonsolidasinya masyarakat madani yang memposisikan dirinya sebagai penyeimbang negara. Jadi persoalan mendesak yang dihadapi bangsa Indonesia adalah penataan kembali sistem kelembagaan politik, publik, dan sosial kemasyarakatan. Penataan ini harus dibarengi pula dengan pemahaman terhadap pandangan dunia atau worldview, terhadap nilai-nilai religius, etika, dan moral dalam diri setiap warga negara. Ciri-ciri masyarakat madani. Terdapat sejumlah ciri-ciri masyarakat madani, yakni yang pertama, adanya ruang publik yang bebas. Ruang publik selalu tersedia sebagai sarana dalam mengemukakan pendapat. Yang kedua yaitu demokratis. Masyarakat dapat saling berinteraksi dengan tidak memperhatikan suku, ras, dan agama. Yang ketiga yaitu toleran. Sikap yang dikembangkan dalam masyarakat menunjukkan sikap saling menghargai dan menghormati. Yang keempat yaitu pluralisme, keberagaman masyarakat yang tetap terjaga dalam ikatan pertalian. Syarat-syarat terpenuhinya masyarakat madani. 1.
tidak adanya dominasi kekuasaan pemerintah atas masyarakat. 2. Masyarakat memiliki ruang publik yang bebas sebagai sarana untuk mengemukakan pendapat. 3. Pemenuhan kebutuhan dasar setiap individu, keluarga, dan masyarakat. 4. Setiap masyarakat harus menerima setiap perbedaan sosial. 5. Setiap masyarakat yang berkemampuan diberikan hak dan kesempatan. 6. Memiliki rasa sikap toleransi sehingga antar masyarakat dapat menghargai dan menghormati satu sama lain. H. Potensi dan peluang masyarakat madani di Indonesia. A. Potensi masyarakat madani di Indonesia. Pertama, sebagai kerangka analisis, wacana masyarakat madani mampu menjelaskan dan membuka kesadaran tentang posisi saling berhadapan antara masyarakat dan negara. Kedua, wacana masyarakat madani dapat mengilhami dan sekaligus menjelaskan munculnya gerakan-gerakan pro-demokrasi di Indonesia. Ketiga, wacana masyarakat madani dapat membantu mengidentifikasi kelompok-kelompok strategis yang mempunyai kemungkinan besar tampil sebagai agen demokrasi. B. Peluang masyarakat madani di Indonesia. 1. Pada hakikatnya, demokrasi merupakan elemen penting yang tidak bisa ditinggalkan untuk memberdayakan masyarakat, khususnya lokal. Demokrasi merupakan kata kunci di mana dalam pengembangan demokrasi harus dihilangkan sikap-sikap feodalistik dan intervensi berlebihan. 2. Pembangunan ekonomi telah menciptakan kesempatan bagi masyarakat membangun diri mereka sendiri. Infrastruktur ekonomi yang kuat merupakan modal penting untuk membangun kemandirian dan keswadayaan masyarakat. Cukup sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.